Yang pertama mengenai modelisasi EMTP-nya sendiri, karena ini sangat menentukan. Kita ingin mengetahui behavior dari sistem pada saat terjadi gangguan. Nah, ini dinamiknya tadi disimulasi dengan EMTP. Seberapa cepatkah sampling rate bisa diambil sehingga simulasi EMTP itu nantinya memang benar-benar dekat ke kondisi sistem pada saat terjadi gangguan, terutama di busbar. Jadi poin pertamanya memang kita entry point sebenarnya dari simulasi EMTP ini. Seberapa yakin kita dengan akurasi bahwa simulasi numerik ini bisa mencerminkan keadaan di sistem pada waktu dinamik ya. Karena memang betul kalau kita simulasi dengan RTDS betul-betul dia secara hardware menjelaskan kondisi dinamik di sistem ya. Tapi ya itu tadi biaya tinggi. Oke, yang pertama itu kemudian saya tertarik tadi dengan sinkronisasi ya. Kalau testernya sendiri tidak ada fasilitas sinkronisasi, maka digunakan GPS sinkronisasi ya. Itu pun pertanyaan saya kembali ke akurasi daripada sinkronisasi tadi. Apakah bisa diberikan spesifikasinya dalam hal itu yang diterapkan itu, sehingga itu juga akan memberikan keyakinan pada kita bahwa ini betul-betul bisa menggantikan pengujian dengan RTDS. Kemudian mengenai perhitungan cost benefit. Juara 3 dengan nilai 76,79. Judul yang dibawakan adalah pemanfaatan air continuous blowdown oleh PT Indonesia Power UPB Suralaya. Kemudian juara 2 dengan nilai 79,54. Judul yang dipaparkan adalah pengujian offline dynamic busbar protection menggunakan simulasi ATP, MTP, dan alat uji relay P3B Jawa Bali bidang sistem transmisi oleh PT PLN Persero P3B bidang sistem transmisi. Kemudian juara satunya dengan nilai 81,00. Tahu aja Bapak. Judul adalah robot layangan. Kita tahu semua, tapi tetap kami sebutkan dari PT PLN Persero P3B Jawa Bali Region Jawa Bali. Pengumuman ini atau keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Kami silakan untuk berdiri di sini. Terima kasih. Dua. Oke, sekali lagi satu. Bisa Pak? Bisa. Selanjutnya akan kita ikuti Yang kedua, saya ingin menyampaikan pesan kepada panitia ataupun juga yang mengkoordinasikan ini adalah GM Litbang dan jajarannya untuk merekomendasikan inovasi-inovasi yang dapat atau yang memang selayaknya dimanfaatkan di seluruh PLN. Dan rekomendasi ini tentu didasari atas barangkali penilaian ya, baik oleh Dewan Juri ataupun juga oleh manajemen Litbang yang mengamati jalannya lomba inovasi ini, dan jika diperlukan kustomisasi atau penyesuaian maka disesuaikan
Dan itu saya tugaskan, atas nama direksi menugaskan PLN Litbang yang melakukan penyempurnaan itu jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan lagi, maka apa yang sudah dihasilkan inovasi tersebut langsung direkomendasikan untuk dilaksanakan di seluruh wilayah kerja PLN. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah mengenai inovasi ini. Saya ingin menyegarkan barangkali atau juga menyempurnakan kalau belum begitu sempurna ya, tentang pelaksanaan inovasi ini, di mana yang ingin saya sampaikan bahwa pertama yang menjadi kriteria daripada inovasi atau karya inovasi ini adalah keharusan bahwa apa yang dibuat itu memberi manfaat. Jadi kalau saudara yang ikut lomba ini, apa yang dibuat itu memberi manfaat berupa baik penghematan uang atau memberikan solusi terhadap sesuatu yang sebelumnya belum ada, ya, tanpa melihat berapa uangnya, maka ini berarti syarat utama untuk menjadi hasil suatu karya inovasi. Jadi kalau seluruh Anda sudah dapat, maka berarti seluruhnya memang sudah memenuhi kriteria utama inovasi. Dan kriteria yang kedua yang harus ditekankan adalah inovasi tersebut dapat diimplementasikan di semua unit. Kalau dua-dua kriteria ini sudah, maka sebenarnya semua Anda yang mengajukan karya inovasi sedemikian ini selayaknya diberi penghargaan juga. Jadi saya anjurkan panitia bekerja sedikit, membuat penghargaan dari Dirut kalau belum ada, atas kesertaan atau atas telah adanya inovasi Anda tadi. Ya. Jadi tolong ya Pak, nanti supaya Pak ini atau tangan lah untuk yang sampaikan adalah perlu ada yang mengurus mengenai intellectual property daripada temuan ini. Ya. Sementara saya tugaskan saja dulu juga Litbang, ya tolong seperti tadi penemuannya yang robot robot layang-layang ini segera dipatenkan atas biaya perusahaan. Semua yang kira-kira bisa dipatenkan, patenkan saja sehingga nanti soal mau diapakan nggak apa-apa. Yang jelas property right-nya intellectual property right-nya ada di kita. Ya betul ya, intellectual property right-nya. Ini penting sekali karena nanti kalau ini sampai dipatenkan oleh orang lain, ada yang menemukan, kasihan sekali. Mungkin ini bisa Anda jual, saya nggak menutup itu. Saya kira ada suatu pertemuan internasional di mana pertemuan-pertemuan itu bisa Anda keluarkan mungkin di internet gini, dan hak paten ini bisa kita jual. Kalau ini mendatangkan uang, nanti manajemen bisa aja memutuskan menjual, silakan. Jadi kalau tadi Anda dapat hadiah 50 juta, jangan-jangan hak paten itu ada yang mau beli 10 miliar misalnya. Mungkin saja. Karena buat seseorang yang memang bisa mengembangkan produk itu untuk menjadi komersial, itu biasa dibeli. Saya kalau pergi ke kantor-kantor orang di Amerika, itu banyak sekali orang di kantornya itu dia bereksperimen terus-menerus. Saya pernah melihat seorang eksekutif perusahaan listrik di Portland, negara bagian Oregon, ya, dia vice president. Saya berkunjung waktu itu bersama Pak Edi. Di ruangannya itu ada suatu tali, ada penggantungnya, dan dia ingin menciptakan suatu pemindahan barang menggunakan tali itu. Jadi dibuat eksperimen, tali itu dia taruh, jadi kayak prinsipnya kayak ayunan begitu. Tapi dibuat mekanisme sedemikian rupa, jatuhnya, ya itu. Saya tanya, untuk apa itu? Ini saya sedang memikirkan itu. Jadi di ruangannya itu dia punya. Mungkin nanti bisa aja dia nggak berhasil, tapi dia sehari-hari memperhatikan bahwa dia ingin mencari suatu temuan atau inovasi untuk penyelesaian permasalahan. Nah, yang kedua, tugas juga kepada Litbang yang tadi sudah saya singgung sedikit, tolong dokumen tadi ini, tolong membagi uangnya jangan sampai terjadi perselisihannya. Dan kalau kurang untuk membulatkan ya bisa diminta kepada GM dan barangkali. Misalnya orangnya 9,
ya uangnya 50 juta gitu ya, atau 25 juta kan tanggung. Jadi untuk di bulan-bulan itu bisa lah. Ya. Dan mudah-mudahan saudara nggak melihat uang tadi, karena yang lebih saya inginkan atau yang kami inginkan sebagai direksi perusahaan ini mendorong saudara untuk merasa tentu memiliki kenangan ya, apa namanya ini, saudara merasa punya kontribusi ya, dan kemudian hal-hal yang itu lebih indah daripada uangnya tadi. Saya kira suatu kontribusi Anda bersama-sama dan dipakai di mana-mana itu bisa menjadi cerita kepada anak cucu kelak kalau Anda udah punya cucu gitu. Ya, jadi contoh yang menemukan robot layang-layang tadi. Nah ini saya langsung pesan itu robot layang-layang itu, saya nanti ingin melihat demonya, dan saya tahu banyak sekali daerah yang membutuhkan itu. Contohnya Pontianak sampai ada perda ya, dan ini saya kira perlu kita pakai. Tetapi mudah-mudahan atas kesadaran masyarakat yang tidak lagi memakai layang-layang, robot ini prinsipnya memang masih ada, tetapi mungkin kita jangan sampai juga selalu memakai robot layang-layang ya. Karena berarti kalau robot layang-layangnya bekerja, masyarakat masih main layang-layang di dekat jaringan kita. Selamat sore, dan atas nama direksi saya juga menyampaikan permohonan maaf kalau mungkin nggak bisa menghadiri ya tadi dari pagi, karena kami tadi ke Pelabuhan Ratu banyak sekali agenda dan tadi memang bersama-sama, dan juga kalau ada kekurangan-kekurangan yang Anda rasakan ya kita sempurnakan di tahun depan. Yang sekarang terima begitu aja, bersyukur. Dan karena memasuki bulan puasa, saya juga menyampaikan permohonan maaf tadi kepada Anda semua dan keluarga yang akan melaksanakan puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang akan puasa, dan juga puasa akan memberi makna kepada hidup kita, khususnya dalam latihan kedisiplinan dan juga latihan bersabar ya, yang sangat banyak diperlukan dalam kerjaan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Nah, lagi hitung bareng di 1, 2, 3. Ya, lihat lagi, hitung lagi. 1, 2, 3. Tepuk tangan.